Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alaf Denmark yang berjihad melawan penjajah Italia. Knut Valdemar Gilding Holmboe lahir pada 22 April 1902. Sebagai anak tertua dari keluarga pedagang yang terpandang di kota Horsens, Denmark, sejak remaja Knut sudah terlahir dengan ilmu filsafat dan agama. Dan dalam usia muda, Knut sudah bekerja sebagai wartawan magang dan menulis untuk sejumlah koran lokal di Denmark. Pada usia 20 tahun, Knut menyatakan memeluk agama Katolik dan tinggal di sebuah seminari di Clairvaux, Prancis. Dengan cepat ia membaur dalam kehidupan biara dan ingin memperdalam ilmu agamanya ke tempat lain. Tahun 1924, ia pun pergi ke Maroko. Dan di negara inilah ia malah mengenal Islam. Knut sering menemui seorang syekh di sebuah masjid kecil di kawasan pegunungan di negara itu. Dari pertemuan-pertemuan itu, Knut menyadari bahwa hatinya terpaut pada Islam. Setahun kemudian, ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pulang ke Denmark, Knut menerbitkan buku pertamanya, Poems, berisi tulisan-tulisannya tentang kematian, kehidupan, keyakinan, dan gurun pasir. Tak lama setelah buku pertama, Knut menerbitkan buku tentang pengalamannya selama tinggal di Maroko, berjudul Between the Devil and the Deep Sea, A Dutch Biplane Visiting Morocco. Tahun 1925, Knut melakukan perjalanan ke Timur Tengah, mulai dari Suriah, Palestina, Yordania, Irak, dan Persia. Ia menyadari sendiri pertikaian politik di Baghdad dan Palestina yang menjadi cikal bakal ketidakstabilan situasi Timur Tengah hingga sekarang. Setelah Timur Tengah pada tahun 1927, ia mengunjungi kawasan Balkan bersama istrinya yang baru dinikahinya. Di Albania, ia menyaksikan bagaimana orang-orang Italia menindas komunitas Islam. Knut menulis dan mengirimkan banyak artikel serta foto apa yang ia saksikan di Albania ke media massa di Denmark. Salah satunya yang memicu kontroversial adalah artikel Knut tentang tindakan penguasa Italia menggantung seorang pendeta Katolik terkemuka Albania. Cerita itu menyebar ke seluruh Eropa dan membuat otoritas Italia marah besar. Saat kembali ke Denmark, Knut mencoba keberuntungannya dengan menjadi editor di sebuah koran lokal. Tapi kesulitan ekonomi membuatnya memilih meninggalkan Denmark. Bersama istrinya, Nora, dan putrinya, Aisyah, Knut pindah ke Maroko. Knut juga mengganti namanya menjadi Ali Ahmed El Geseiri, yang merupakan terjemahan bebas nama asli Knut ke dalam bahasa Arab. Ikut jihad melawan Italia. Tahun 1930, Knut melakukan perjalanan dan membuatnya menjadi terkenal dengan menggunakan mobil Chevrolet model 1929 dari Maroko melintasi Gurun Sahara menuju Mesir. Saat melewati Libya, Knut lagi-lagi menyaksikan perlakuan buruk penguasa Italia yang saat itu menjajah Libya terhadap masyarakat Muslim di negeri itu. Orang-orang Italia itu menggantung, mengeksekusi, menyerang, menyiksa penduduk Muslim serta merusak sumber nafkah mereka sehingga penduduk Muslim di Libya hidup dalam kemiskinan. Knut menulis dan mengambil foto-foto apa yang disaksikannya di Libya. Penguasa Italia di Libya tidak tinggal diam. Mereka menangkap Knut di kota Derna dan mengusir Knut dari Libya. Sejak itu Knut memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan rakyat Libya yang dipimpin oleh Sheikh Omar Al-Mokhtar. Knut tetap melakukan perjalanannya ke Mesir. Di negeri piramida itu, ia berjuang keras menyaksikan masyarakat Muslim di Mesir untuk membantu jihad Muslim Libya melawan penjajahan Italia. Knut sedang bersiap-siap membawa bantuan dengan karavan ke kota Al-Kufrah, Libya, ketika Duta Besar Italia untuk Mesir meminta otoritas Inggris dan Mesir menangkap dan menjebloskan Knut ke penjara. Sebulan lamanya ia mendekam di penjara, lalu dipulangkan dengan kapal laut ke negara asalnya, Denmark. Di Denmark, Knut menuliskan kekejaman penjajahan Italia di Libya dalam bukunya Desert Encounter, yang dengan cepat menjadi buku terlaris di Denmark dan beberapa negara Eropa lainnya, serta di AS. Di Italia, buku itu dinyatakan terlarang hingga tahun 2004. Pemerintah Italia menghabiskan dana ribuan dolar untuk melakukan kampanye hitam terhadap buku Knut tersebut dan memanfaatkan media massa di Italia untuk membantah semua tulisan-tulisan Knut tentang kejahatan perang Italia di Libya. Tahun 1931, Knut kembali melakukan perjalanan. Kali ini ia berencana ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji.
Dalam perjalanannya, ia menyempatkan diri bertemu dengan para pemimpin dan tokoh perlawanan Libya yang diasingkan ke Turki, Yordania, dan Suriah. Saat berada di Suriah, masyarakat Arab sedang melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor konsulat Italia di Damaskus. Lagi-lagi, Nud diusir dari Suriah. Nud boleh masuk ke Yordania dan melanjutkan perjalanannya ke Mekah setelah kantor konsulat Denmark di Istanbul menyampaikan protes keras atas perlakuan terhadap Nud. Dibunuh saat menuju Mekah. Pemerintah Italia masih menyimpan rasa khawatir terhadap Nud. Mereka takut Nud akan menyerukan jihad melawan Italia sesampainya di Mekah. Untuk itu, Italia melakukan berbagai cara untuk mencegah Nud agar tak sampai ke Mekah. Nud mengalami berbagai macam percobaan pembunuhan ketika masih berada di Amman, Yordania. Namun Nud tetap pada rencananya semula untuk pergi ke Mekah. Ia membeli seekor unta dan melanjutkan perjalanannya ke Aqaba. Di sini, ia harus menunggu izin masuk ke wilayah kerajaan Saudi. Tanggal 11 Oktober 1931, Nud meninggalkan untanya di dekat perbatasan Saudi. Ia konon sedang bermalam di dekat oasis Haq ketika sekelompok suku Arab Badui mendatanginya. Suku di Saudi itu terkenal sebagai sekutu orang-orang Italia yang menguasai wilayah itu. Mereka menyuruh Nud untuk melanjutkan perjalanan sendirian, dan di tengah jalan antara Al-Haq dan Humaida, Nud diserang dan disergap. Tapi malam itu juga Nud berhasil meloloskan diri. Ia berenang menjauhi bibir pantai. Saat kelelahan dan terdampar di sebuah pesisir pantai, suku Arab Badui menemukan Nud dan langsung menembaknya hingga tewas. Usia Nud saat itu baru 29 tahun. Jenazahnya dikubur di dekat pantai. Petugas perbatasan Yordania Arif Salim berusaha mengejar seorang syekh, pemimpin kelompok yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan terhadap Nud. Salim berhasil menangkapnya di wilayah Aqaba dan menginterogasinya selama beberapa jam. Tapi atas perintah komandan pasukan Inggris, John Clubb, syekh itu akhirnya dibebaskan. Beberapa bulan kemudian, tersiar kabar bahwa sejumlah anggota suku yang membunuh Nud melakukan bunuh diri massal ketika tentara-tentara yang setia dengan Raja Ibnu Saud menghancurkan kem-kem mereka. Tulisan, buku-buku, dan foto-foto karya Nud menjadi warisan bersejarah yang sangat penting. Setelah Perang Dunia II usai, Italia diseret ke pengadilan internasional. Tapi masyarakat muslim di Libya tidak pernah menerima kompensasi atas kekejaman yang dilakukan pemerintah Italia selama menjajah Libya. Jenazah Nud juga tidak pernah dipulangkan ke Denmark. Saat kelelahan dan terdampar di sebuah pesisir pantai, suku Arab Badui menemukan Nud dan langsung menembaknya hingga tewas. Usia Nud saat itu baru 29 tahun. Jenazahnya dikubur di dekat pantai. Petugas perbatasan Yordania Arif Salim berusaha mengejar seorang syekh, pemimpin kelompok yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan terhadap Nud. Salim berhasil menangkapnya di wilayah Aqaba dan menginterogasinya selama beberapa jam. Tapi atas perintah komandan pasukan Inggris, John Clubb, syekh itu akhirnya dibebaskan. Beberapa bulan kemudian, tersiar kabar bahwa sejumlah anggota suku yang membunuh Nud melakukan bunuh diri massal ketika tentara-tentara yang setia dengan Raja Ibnu Saud menghancurkan kem-kem mereka. Tulisan, buku-buku, dan foto-foto karya Nud menjadi warisan bersejarah yang sangat penting. Setelah Perang Dunia II usai, Italia diseret ke pengadilan internasional. Tapi masyarakat muslim di Libya tidak pernah menerima kompensasi atas kekejaman yang dilakukan pemerintah Italia selama menjajah Libya. Jenazah Nud juga tidak pernah dipulangkan ke Denmark.